Seluruh ketemu lagi setelah sekian lama bisa konten lagi karena kemarin kebetulan orang tua saya sakit dan tamu saya buat ngewangkong hari ini dia adalah teman saya, guru saya, atlet Tarkam Poli. Mau tahu siapa dia? Nih di samping saya orangnya. Kang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan namanya dong. Oke, perkenalkan, nama saya sih aslinya tuh Wawan Hermawan ya. Tapi kalau saudara saya bilangnya sih engkau terus, walaupun asli bukan dari Cina gitu, Sunda asli gitu. Tulen ya Tulen gitu, Tulen. Tapi orang banyak manggilnya mungkin ya kengkong-kongkoan gitu. Kenapa teman saya ini Seluruh saya ajak kawangkong? Karena pertama saya tahu dia, kenal dia adalah seorang atlet Tarkam Poli. Kebetulan kita satu hobi nih, saya banyak belajar sama dia. Dan tiba-tiba nih yang paling keren ya, dia bisa yang namanya terapi. Nah, kalau nggak salah nama terapinya itu terapi Gusmus ya. Gusmus terapi ya. Terapi. Di situ banyak banget program-program pengobatan. Mungkin biar lebih jelasnya kita tanya dia. Nah, awal pertama kali terjun ke dunia terapi itu gimana, Kang Ko? Terjun ya, terjun bebas. Bebas. bilang pertama kali terjun atau menggeluti terapi. Itu ya akibat dari gagalnya di poli. Tapi dia top. Akibat usia di poli mungkin kan ya tidak menutup kemungkinan ya. Jadi kita nggak bisa selamanya di olahraga ya, banyak regenerasi gitu kan, kalah saing lah gitu ya, sedikit ya 180 derajat banting setir gitu kan, nggak gantung sepatu sih sebenarnya, mah cuma nyimpen sepatu di lemari. Masih Jadi, suka terjun ke lapangan masih suka gitu. Nah itu dari pertama menggeluti terapi atau pengobatan gitu kan, pengobatan tradisional itu ya diakibatkan kebutuhan keluarga. Jadi dulu teh anak-anak yang pertama itu sakit. Itu sakit. Ini siapa? Tio. Setio. Tio sama Tio itu anak yang pertama sakit ya. Di mana di situ ya bingung, uang habis gitu, pengobatan juga sampai udah ke mana-mana ya, udah ngabisin uang apa ya, udah sampai udah bingung gitu, sampai dalam titik terbawa gitu, sampai benar-benar nangis gitu ya, harus gimana gitu kan, nggak mungkin juga namanya anak sakit kita obatin dengan semesan poli gitu. Benjol gitu. Jadi berpikir gimana caranya gitu kan, terus alhamdulillah ketemu sama guru yang sampai sekarang gitu, yang luar biasa. Itu saya diajak, pertamanya sih nggak belajar dulu, cuma diajak. Jadi Kang, kata saya gitu kan, saya punya anak nih sakit gitu, gimana sih gitu. Coba aja, obatin sendiri. Obatin apa? Nggak bisa gitu kan. Nah di situ lalu diajarin pengobatan gitu, sebuah teknik kayak pijit. Jadi pijit di susunan tulang belakang, alhamdulillah ada pembuktian gitu. Dikasih caranya gini dipraktekin kan, karena itu terus mendalami lagi lebih jauh gitu. Nah iya, gimana ceritanya? Nah jadi setelah ada pembuktian ya, anak sehat gitu kan gitu, jadi saya belajar kok teknik pijit gitu kan, kok bisa gitu kan, bisa nyembuhin gitu kan. Nah didalamin lagi gitu ya, alhamdulillah di situ banyak belajar. Jadi berbagai teknik seperti kita teknik bekam, terus akupuntur, terus hipno juga ya, terus ruqyah juga ada, terus herbal juga ada gitu keilmuannya. Dan ternyata pusatnya itu di Sumedang. Nah saya sering pulang pergi ke Sumedang gitu, kayak gitu sih. Alhamdulillah sampai sekarang ya masih belajar. Jadi istilahnya kalau kata ini mah kayak sekolah gitu ya, di Sumedang. Sekolah ya. Jadi ada dua ini ya, ada yang formal, ada non formal. Nah kalau saya belajar sama guru saya non formal. Nah kalau untuk formalnya itu ada kayak SMP sederajat, D1 Hatra gitu, kayak
jadi S1 GM bagian terapi gitu. Itu ada buat formalnya. Jadi Kang Engko mah istilahnya kalau waktunya itu hari ini ya Kang Engko gitu ya. Iya. Jadi belajarnya setiap minggu, setiap hari Minggu gitu. Makanya sekarang kalau mau tarkam pabelit gitu. Jadi bentrok sama bagian belajar gitu. Nah, itu sudah mempelajari terapi ini sudah berapa tahun? Kalau dihitung-hitung itu udah dari 2018 sampai sekarang 2021 ya hampir 3 tahunan lah ya. 3 tahunan ya. Alhamdulillah gitu. Gak kerasa gitu. Alhamdulillah. Yang dulunya yang paling nggak mau ya namanya mijit ya anjir iya. Siapa sih gua gitu harus mijit gitu kan. Sekarang mah gitu jadi hobi gitu ah. Kalau nggak mijit deh nih, kalau nggak mijit orang teh kayaknya aduh pegel. Nah, biasanya itu ketika emang menarik pasien itu targetnya itu apakah untuk anak muda doang atau umum aja gitu? Oh iya. Nah kalau untuk target ataupun sasaran ya kita masih lebih ke orang sehat ya. Orang sehat? Iya, tapi orang sehat yang bermasalah. Oh. Gitu. Masalah kantor apa masalah? Nah itu, gitu. Jadi sehat kayak gini Jadi kayak contohnya kan orang sehat tuh, saya mah sehat nggak terasa apa-apa gitu. Tapi masalah dia kurang pede kayak gitu, ataupun katanya teman itu apa sakit hati kayak gitu, ataupun bisa mengobati sakit itu gitu. Jadi kita mah lebih kalau ini mah ya ada rupiah Nah kita mah lebih ke gimana caranya orang itu jangan dirupiah ini mah jadi dirupiah. Rupiah sur. Kalau dulu mah kan gitu harus dirupiah, jadi ini mah kalau saya mah enggak, ini mah orangnya harus dirupiah gitu. Gitu sih. Nah, biasanya kan kita otomatis harus mau terjun ke lapangan ya. Nah, awal-awal gitu. Nah, suka dukanya gimana Kang Ko? Pasti kan istilahnya mengenalkan dulu nih. Oh, bahwa saya ini sekarang punya keahlian kayak gini nih. Iya. Terjun ke lapangan, ke sana kemari, bisa diceritakan ya. Ya, kalau suka duka ataupun awal memperkenalkan terapi ya, karena di Gusmus terapi itu bukan penyehat ya, lebih ke perbaikan sistem tubuh gitu. Karena setiap apa yang dirasakan gitu ya, jadi itu mah hanya gejala ataupun efek yang ditimbulkan gitu. Efek yang ditimbulkan dari apa? Dari organ yang bermasalah gitu. Nah, sedangkan organ itu sendiri diakibatkan sama 4 pola. Nah, 4 pola sehat kayak pola makan, minum, istirahat, sama pola pikir. Nah, jadi kita mah lebih apa ya? Pertama tuh ya kalau dulu kan saya yang paling cepat itu emang dari bekam ya. Karena bekam itu udah sunnah ya. Jadi gampang di masyarakat udah tahu sunnah gitu kan, mengeluarkan darah. Cuman ya suka dukanya kadang ada orang yang takut jarum. Benar. takut darah ya ada ya kayak gitu ya. Dulu yang paling lucu pertama dulu sama itu bekam. Jadi kan kalau bekam teh saya mah kan di kop ya, darahnya tuh diambil Nah, saya diliatin tuh sama pasiennya. Ini darahnya. Nah, orangnya teh diem wae gitu. Tahu-tahu lemes dari bekam teh. Kenapa? Cenah lemes gitu. Bukan masalah lemes itu akibat banyak keluar darah, tapi emang karena lihat darah. Takut lihat darah. Sampai keringetan gitu. Banyak sih kejadian lucu. Sempet dulu waktu aku puntur ya, pertama belajar aku puntur. Nah, itu orangnya tuh sampai pingsan. Kenapa? Takut jarum. Cuman pertama kan dia pusing nih, kita aku puntur di bagian belakang, jos gitu ya. Nah, setelah itu ada temennya yang lihat, jarumnya panjang ya. Nah, dia lihat gitu kan. Waduh, gitu. Nah, langsung keringat tinggi. Nah, itu ada tuh sekitar mungkin ada 3 menit atau 2 menit ya, pingsan gini. Saya kan belum tahu nih gimana cara. Aduh, ada lain nih. Aduh, tapi pas itu ya alhamdulillah kita penotokan ya di bagian-bagian tertentu biar si pasien itu sadar. Nah, alhamdulillah itu sadar. Nah, yang paling itu jadi kita sebagai terapis ya, saya gitu sebagai terapis, padahal saya juga takut gitu. Tapi kan nggak mungkin saya juga panik gitu kan ya.
gitu, udah mah si orangnya pingsan gitu, takut jarum, saya juga panik nantinya kan nggak ini ya. Nah sayanya tenang dulu, walaupun dalam hati nggak deg-deg kan. Sarua jawab apa ini gitu. Padahal itu mah bukan pas ya, ceritanya itu pas cuma apa ya, rekan rekan gitu, rekan. Jadi dibayar ku kopi biasanya rekan ya ngasaan lah itu, bayar ku kopi ngasaan, mending kena ada bayar ku kopi cuma ngasaan doang, ngaran lagi ngasaan kena gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih yang namanya kita mengenalkan mengenalkan. Tapi itu hasilnya alhamdulillah itu jadi orang itu yang tadinya sakit kepala bener-bener sakit itu karena emang pingsan, mungkin karena jadi darahnya ini lagi ya fresh lagi. Besoknya nge WA, alhamdulillah sembuh cina. Padahal saya udah takut tapi hasilnya luar biasa. Nah itu ya yang bikin saya itu. Nah jadi saya jadi punya keberanian gitu buat itu. Jadi jangan takut lah gitu, karena ternyata hal yang buruk pun kalau kita lakukan dengan baik gitu kan, bukan yang buruk ya, hasil yang buruk ya kayak pingsan gitu, ternyata itu hanya proses gitu, proses. Jadi kalau di Polima dulu kan jangan mengkhianati latihan itu tidak akan mengkhianati hasil gitu kan ya, proses tidak akan mengkhianati hasil gitu kan ya, karena berproses gitu. Jadi filsafat kayak guru saya juga bilang, kalau kita pengen bersayap seperti halnya apa itu ulat itu harus panas dulu gitu, harus panas dulu baru bisa terbang bersayap, karena tidak mencapai hasil karena dulu juga banyak yang ngina, jadi apa sih cina Singko cuma jadi tukang pijit cina gitu kan ya. Jadi di luaran banyak tukang pijit kolot gitu cina gitu. Gimana muda ya muda cina ya gitu, ganteng cek nu di mana. Tadi yang menarik bekam kan yang saya tahu ya Kang, bekam itu kan ada yang bekam kering gitu kan ya. Jadi kalau di Kangko mah emang bekam basah gitu yang keluar darah gitu ya. Jadi bekam itu kan yang harus diketahui, bekam itu ada 3 ya. Bekam kering, bekam basah, sama bekam seluncur. Nah, seluncur itu kayak kita digerak-gerakan, tapi itu satu kaping ya. Satu kaping jadi digerak-gerakan. Nah, kebanyakan yang kita lakukan itu bekam basah. Jadi bekam basah itu mengeluarkan darah kotor, sisa-sisa toksin dari hasil metabolisme tubuh ya. Jadi kita kan tidak bisa ini ya, terhindar dari zat kimia sekarang. Iya betul. Kayak kopi, gitu. Tapi seru orang kayak terapisnya kayak gitu. Kopi lah, iya gitu nya. Nah, karena di kopi itu ada yang namanya zat kimia ya, tidak menjelekkan kopi ya, gitu. Tapi ada hal-hal yang tidak bisa dihindari gitu kan. Nah, salah satunya itu adalah dengan bekam, insya Allah mengangkat ya adalah kotornya gitu. Itu kan memperlancar metabolisme tubuh kayak gitu. Dan pikiran kotor bisa nggak? Pikiran kotor bisa banget. Bisa banget. Itu tetap kan harus dirupiah gitu. Rupiah ya. Jadi kalau banyak rupiah itu, jadi pikiran-pikiran kotor hilang gitu. Ya. Itulah suka dukanya. Kalau suka dukanya ya pergi kemana gitu. Yang paling jauh kemana? Paling jauh itu Bekasi. Daerah Muara Gembong. Ujung. Engkau kan atlet tarkam gitu. Berarti rekan-rekan pemain poli juga banyak yang terapik yang engkau dong. Ya. Iya. Ya itulah sasaran kita. Sasarannya itu. Salah satunya ini ya. Yang ngerasain dulu gitu. Iya, benar. Saya benar-benar merasa enak di bekam itu. Rasain dulu gitu kan. Berarti banyak ya teman-teman dari yang hobi poli juga ke Kangko itu ya? Ya, alhamdulillah banyak yang ini. Itu juga salah satu pendorong saya ya untuk di terapi ini, karena saya juga ngerasa sedih kalau rekan-rekan saya yang cedera kayak cedera bahu gitu kan. Jadi polinya berhenti, kayak lututnya sakit, jadi dia berhenti lama gitu. Nah, gimana caranya saya bisa menolong rekan-rekan gitu kan. Kalau saya mah nggak poli lagi, jadi rekan-rekan bisa tetap sehat, bisa berbaikan. Jadi untuk rekan-rekan yang punya keluhan gitu kan, datang poli, insya Allah saya siap dibantu gitu, Yang pasti terapinya Kangko itu bukan aba-aba. Ini tadi saya sebelum ini ngopi-ngopi dulu tadi sebelum kita di tag ini, saya udah dijelasin di belakang nih penjelasannya rinci banget gitu semuanya. Jadi emang legal gitu ya.
Insya ada Allah lisensinya, ada Lisensi ada. lisensinya gitu. jadi sama pemerintahan juga udah oke. Nah, secara ekonomi kan kok kita bicara hasil ya. Hasil ini Iya. finansial Iya, finansial. Nah, itu gimana hasilnya gitu? Apakah menjanjikan? Oh, kalau untuk hasil terapi itu ya, Iya. ya. Nah, untuk hasil terapi itu karena kita mah gini, kita itu nggak mematok harga, gitu kan, nggak mematok harga. Jadi di hasil terapi itu karena guru juga bilang kan ada istilah jangan menjual belikan ilmu Allah ya, nah, gitu kan ya. Nah, tapi kan tong apa bahasa Sundanya mah tong nyapirakeun atuh gitu. Da kesangan Menang gitu. diajar gitu nya. Menang diajar gitu. Tong dibayar ya mah, tapi kan naon teh tina keringat hasil belajar nah. Iya. Alhamdulillah untuk finansial ya kebantu banget ya, yang dulunya saya banyak uutnya gitu kan. Uut ya, utang gitu. Sekarang banyak beasnya. Anak beas sekarang gitu. Sekarang banyak beas, dulu mah uut gitu ya, nah beas gitu. Masalahnya saya tahu rekan-rekan tiba-tiba saya lagi latihan poli dia tetap bawa mobil loh banget nih. Mobil bater orang nyewa no. Jadi hasilnya itu emang ya alhamdulillah ya Kang ya. Alhamdulillah. Nah, tadi kan engkau pernah bilang bahwa siapa sih saya nih? Biasanya tukang urut itu orang-orang tua. Iya. Saya anak muda. Nah, kenapa Kang yang masih muda mau menggeluti gitu? Oh, gitu. Siap. Ya salah satunya itu hasil finansial nggak bisa dibohongin gitu kan. Iya. Piti cara gitunya. Jadi salah satunya itu karena ternyata dulu mah gini nggak berani gitu kan, kita terapi gitu kan, ngebekam gitu kan, mijit gitu. Tapi setelah mijit ngebekam gitu ada amplop gitu. Pas di rumah dibuka, wah sekian nih nominalnya. Nah itu sih sebenarnya mah kalau itu mah jujur lah saya gitu kan nggak mungkin kan kalau kita itu tetap nyata itu jadi motivasi gitu kan, motivasi. Dan ternyata ya sampai sekarang juga saya masih bekerja ya. Nah tapi invest ini sebenarnya buat investasi nanti ya, nanti usia kalau udah kita nggak selamanya di perusahaan yang sekarang. Karena di perusahaan tahu sendiri kan, seperti sekarang kan ya yang namanya PHK itu momok ya gitu. Nah mudah-mudahan kalau sekarang mah apa ya hasilnya mau kecil mau besar saya syukuri karena masih ada hasil di PT ya. Tapi nanti ya karena yang paling itu mah jadi ibadahnya silaturahmi itu silaturahmi gitu tuh. Jadi lobang ngopi gitu. Pas saya ngopi ngobrol pintar. Ngobrol perkara ilmu gitu ya. Itu didinya sih. Karena tadi juga sempat ngobrol bahwa dari penghasilan itu ada zakatnya ya, yang lebih keren itu yang saya bawahi itu. Dari penghasilan Kang Engkau terapi disisihkan buat zakat itu. Ya, jadi itu. Ya, jadi mungkin kan itu juga ya yang membuat keberkahan. Nah, sebenarnya keberkahan. Jadi setiap yang dikasih dari pasien ataupun pemberian ya mau istilahnya kita kasih contoh umpamanya itu 100.000. Nah, itu ada. Jadi komitmen itu namanya 20%. Nah, dari komitmen itu ada 10% buat zakat infak sedekah. Jadi itu nanti dikumpulkan di perkumpulan. Nah, gitu. Jadi kalau di perkumpulan yang khusus itu ya dikelola itu ke 8 asnaf gitu kan udah ada yang mengelola lagi gitu kan. Jadi kita udah ada perkumpulannya bagian itu. Jadi bagian zakatnya udah ada nih gitu. Nah, disitulah dari zakat yang 10% itu saya ngerasa makin kesini yang saya terima itu alhamdulillah barokah banget gitu. Kemakan teh kenyang gitu. Kalau dulu mah mungkin ya kayak nggak pernah zakat nggak apa gitu. Jadi yang ada malah kayak angin makan angin gitu, nggak kenyang gitu, yang ada teh setoran deh anjir teh alhamdulillah ya. Itu kan karena ada zakat infak sedekah ya gitu. Jadi untuk membersihkan diri saya pribadi terus sama keluarga apa yang saya dapatkan gitu ya, mudah-mudahan saya selalu saya ucapkan gitu. Kalau ibu bapak gitu kan, bapak mau kasih berapapun gitu saya akan zakatkan. Ini bukan zakat untuk saya tapi zakat untuk kesehatan si bapak si ibu. Jadi mudah-mudahan dengan nilai yang 20% ini ya kembali lagi menjadi kesehatan. Nah itu barokahnya gitu kayak gitu. Jadi kalau yang
yang ngasaan gitu, nggak apa-apa yang ngasaan juga gitu kan, ngasaan juga gitu. Dan naon ngarcuan bedana beureun eueuh nu anu kerja ka timba orang gitu. Ngomong-ngomong keluarga, ini kan Kang Kot udah mah kerja, poli juga masih sedikit banyak dilakoni, terus sekarang terapi, ngebagi waktu buat keluarga nih ya. Sekarang istrinya masih aktif di poli ya. Ini saya udah kebayang, wah ini kalau Kang Kot berangkat ke sini, tiba-tiba istri ada main di sini, ngatur waktunya gimana Kang Kot itu? Ya itulah yang mungkin masih dipelajari ya sampai sekarang gitu. Tapi ya tetap ya kita itu harus merencanakan, karena semua itu kan adalah atas rancang bangun dan kepastian Allah ya gitu. Saya juga tidak tahu di sini bakal menjadi seorang terapis gitu kan, dan sekarang juga nggak tahu nih bakal ngobrol gitu karena tapi saya harus punya rencana besok itu mau kemana, besok itu apa gitu. Saya selalu merencanakan, jadi ada schedule ya gitu, ada schedule. Di saya itu ada blueprint namanya. Blueprint itu perencanaan di malam hari. Nah jadi perencanaan di malam hari, kadang di dalam perencanaan ini walaupun jam segini kita mau ini ya ada kendala gitu lah, ada kendala di siang hari itu. Nah kayak kita nih mau istilahnya jalan-jalan ataupun mau sama anak gitu, tapi kan ada yang membutuhkan, benar-benar membutuhkan. Nah di situ, nah selalu kita siasati gitu kan. Berarti kita bisa jalan-jalan sama keluarga nih, sama anak, bisa juga sambil silaturahmi, sambil ngebekam gitu. Lumayan lah. Bisa dipaketkan lah gitu. Ya, pokoknya banyak disyukuri ya. Ya banyak disyukuri. Kalau dulu mah yang mensyukuri itu orang lain, sekarang yang mensyukuri itu diri sendiri. Ada perbedaan itu lah. Perbedaannya kalau dulu mah kan kalau diri pribadi ya mensyukuri, alhamdulillah sekarang bisa makan, sekarang bisa jalan-jalan. Kalau dulu mah orang lain yang mensyukuri, syukur mana itu syukur pada gitu kan, disyukur-syukuri sama ini kan disebutnya generasi milenial ya. Ada nggak nih rencana dari Kang Ko buat saya pengen menyebarkan istilahnya nih kegiatan ini tuh saya sebarkan ke teman-teman milenial gitu. Secara finansial emang ada gitu kan ya, menghasilkan. Ada rencana seperti itu nggak Kang? Ada. Jadi satu rencana besar ya. Karena saya itu tujuannya itu sukses tapi sukses itu bukan hanya pribadi. Jadi buat saya itu saya sukses, jadi saya harus mensukseskan orang lain gitu kan. Bagi-bagi kesuksesan. Bagi-bagi ya gitu kan. Kalau saya prinsip bahwasanya saya sukses, saya belum dikatakan sukses kalau saya belum mensukseskan orang lain gitu kan. Jadi orang lain di sini kan selain rekan, sama ayah, keluarga juga gitu kan, anak juga gitu kan. Kalau saya nggak sukses tapi anaknya nggak sukses gimana? Nah ini juga saya juga titip salam ya, nanti kalau emang ada rekan-rekan gitu kan, sahabat ataupun siapa aja gitu ya, saudara yang mau belajar, mempelajari bareng-bareng sama saya nggak bisa menggurui ya, tapi ayo bareng-bareng gitu. Bareng-bareng ya. Karena keilmuan ini luar biasa, manfaat untuk kehidupan. Kalau emang lagi butuh sama finansial juga alhamdulillah gitu kan ya, ada penghasilan, tinggal kita intinya mau nggak bersilaturahmi itu silaturahmi gitu. Karena dengan silaturahmi itu kan satu memperpanjang usia ya, umur ya, juga untuk pintu rezeki ya. Pintu rezeki kayak gitu. Makanya kalau saya pikir kan buktikanlah gitu kan, buktikanlah. Saya silaturahmi ke sini dapat kopi, dapat rokok, nikmat. Jadi mudah-mudahan emang berhasil ya. Amin. Jadi jangan berpikiran gini, cari uang tuh harus ke PT, harus itu. apa gitu. Itu yang ya. Jadi kita harus mulai dari sekarang tuh invest yang bagus itu dari leher ke atas gitu. Nah, leher ke atas nih lagi nih, leher ke atas nih. Menarik ini, leher ke atas. Coba lebih dalam lagi. Jadi kebanyakan kan ya invest itu selalu dari leher ke bawah. Jadi masalah tentang perut ya. Bagaimana cara makan enak, bagaimana punya penghasilan banyak gitu, selalu perut gitu kan. Nah kita cobalah, kita berpikir sedikit ya, invest dari leher ke atas. Yaitu invest apa? Invest ilmu. Gitu ya. Ini otak mungkin diisi sama ilmu yang bermanfaat ternyata. Kayak sekarang saya udah lama ya mempelajari ini. Nah suatu saat karena invest ini luar biasa gitu ilmu ini ya,
pasti bakal ada penghasilan. Karena saya pikir gini, kalau untuk beli mobil, beli rumah bagus, beli lahan banyak gitu kan ya, ataupun apa ya istilahnya itu tidak akan berhasil, tidak akan terwujud tanpa ilmu gitu kan, tanpa ilmu gitu kan. Bagaimana caranya ilmu ini mendapatkan sesuatu itu kayak gitu. Nah, itu harus dipelajari gitu kan. Kalau dapat ilmu praktekkan. Nah, praktekan kayak gitu. Dalam Jadi, obrolan hari ini kita dalam. ya. Makanya saya ketika dulu kenal Kangko, orangnya gini, setelah mendalami tapi beda banget. Beda. Tapi masih sama yang dulu. Masih kocak. Itu mah jangan dihilangkan. Jangan dihilangkan. Kekocakan kita jangan Nah. dihilangkan. Ini mungkin bisa terakhir ya Kangko. Harapan Kangko untuk diri pribadi atau untuk penonton Jumurokin Official mungkin ada. Siap. Silakan Kangko. Ya pesan atau harapan ya. Harapan sih semua bisa, intinya apa ya, sabar gitu kan dengan kondisi sekarang ya. Betul. Sabar itu jangan, tetap saya berpesan jangan menyalahkan diri apalagi menyalahkan orang lain gitu. Jadi lebih baik kita introspeksi diri kita gitu. Jadi dengan kondisi yang tidak menentu ya sekarang gitu kan, kita tidak bisa menyalahkan kondisi gitu kan, tidak menyalahkan orang lain gitu. Ayo kita introspeksi diri, apa yang kurang di diri kita, apa yang diperlukan di diri kita gitu. Itu harus bisa ngejawab. Dan mungkin nanti mudah-mudahan salah satunya mungkin ada di ilmu keilmuan GM terapi ini. Ayo sama-sama sama saya kita mempelajari gitu. Karena mungkin salah satunya yang sedang menonton ya. Nah, lagi butuh apa ya, bisa sharing sama saya gitu kan, nanti bisa ya di kontaknya gitu kan. Siap. Tenang aja, Bang. Jadi konsultasi gitu. Jadi konsultasi itu yang penting mah istilahnya kita tetap ya tetap semangat gitu kan dengan kondisi sekarang. Kita perkuat imun di diri kita, bukan hanya dengan makan minum tapi dengan pikiran positif gitu. Imun iman ya. Nah, iman gitu kan. Ikhtiar, jangan lupa. Yang terakhir kan ikhlas gitu. Susah ikhlas. Ikhlas itu tidak ada kuncinya gitu. Berarti hati-hati gitu kan. Karena kalau kita udah ikhlas berarti tidak ada yang namanya tidak ada gitu kan. Nah, gitu. Itu malah lebih dalam. Oke, seluruh. Aduh, hari ini obrolannya keren banget, seru banget, dalam banget. Buat saya pribadi dapat dapat ilmu. Nah, mudah-mudahan teman-teman juga bisa dapat ilmu dan mudah-mudahan obrolan kita ini ada manfaatnya. Amin. Nah, nanti buat teman-teman yang pengen diterapi sama Kangko atau pengen belajar bareng-bareng, Siap. nanti bisa hubungi Kangko. Nanti kontaknya bakal saya share ke teman-teman. Nah, buat teman-teman juga kalau ada misalkan usulan buat saya, tamu saya selanjutnya siapa, nanti tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga subrek euy. Ya, share juga jangan lupa. Kangko, atur nuhun sekali lagi ya. Oke, seluruh sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.